Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tahapan pengisian kertas kerja A220, yaitu prosedur analitis awal pada aplikasi Atlas. Pada tahap ini kita berada pada kertas kerja A220 sebelah sini, yaitu analisis laporan keuangan tahap awal. Tahap ini bertujuan untuk membantu auditor memperoleh pemahaman awal mengenai kondisi keuangan entitas serta mengidentifikasi kemungkinan adanya resiko salah saji material sebelum memasuki tahap audit yang lebih rinci. Baik, langsung aja kita buka kertas kerja A220. Langkah pertama adalah memastikan informasi umum mengenai laporan keuangan telah terisi dengan benar. Misalnya di sini ada periode interim berjalan. Apabila entitas menyusun laporan keuangan interim. Dan selanjutnya periode berjalan. Periode berjalan itu tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit di sini 31 Desember 2018. Dan periode perbandingan yaitu 31 Desember 2017 serta standar akuntansi yang digunakan SAK umum konvergensi FRS. Di sini akan ada dua analisis yang akan kita isi. Yang pertama analisis perbandingan data antar periode dan analisis rasio keuangan. Untuk mengisi analisis perbandingan antar periode, kita bisa klik di bagian A220.1 di bawah indeks ini. Pada tahap ini, auditor membandingkan saldo akun antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya untuk melihat adanya perubahan yang signifikan. Jadi kita harus membandingkan di sini angka dari tahun periode 2018 dan perbandingannya di periode Desember 2017. Apabila ditemukan kenaikan atau penurunan yang tidak wajar, auditor perlu memberikan penjelasan atau melakukan investigasi lebih lanjut karena kondisi tersebut dapat mengidentifikasi adanya risiko salah saji material. Nah, di bagian analisis vertikal, kita bisa hitung nilai analisisnya dengan cara misalkan yang ini contoh kas dan setara kas, yaitu nilai kas dan setara kas dibagi dengan total aset. Maka hasilnya analisis vertikalnya 1,8%. Dari hasil analisis vertikal ini, kita bisa membuat kesimpulan pada bagian pojok sebelah kanan. Ini adalah kesimpulan yang dibuat berdasarkan dari perhitungan analisis vertikal dan data laporan keuangan yang di sebelah kiri. Dari deskripsi analisis perbandingan, kita juga bisa menjelaskan kondisi tersebut. Di sini dijelaskan kondisi ditunjukkan oleh tingginya proporsi piutang usaha dan piutang dan utang bank jangka pendek serta saldo laba yang bernilai negatif yang mencerminkan struktur keuangan perusahaan kurang stabil. Penjelasan kondisi ini berdasarkan data ada di laporan keuangan yang di bawah ini. Karena kalau kita bisa lihat piutang usahanya sebesar 53,4% cukup tinggi dan utang bank jangka pendeknya juga minus 3,3%. Dari hasil penjelasan kondisi ini, maka disimpulkan kertas kerja A220.1 itu hasil analisis awal terdapat resiko salah saji material. Jika sudah diisi semua, maka di sini akan keluar keterangan status KKP-nya complicated. Jika semua sudah selesai pada tahap ini, kita selanjutnya akan beralih ke tahap kertas kerja A220.2. Kita klik aja ini. Nah, selanjutnya kita bakal isi analisis rasio keuangan. Untuk mengisi kita klik di indeks ini A220.2. Oke,
kita masuk ke kertas kerja A220.2 yaitu analisis rasio keuangan. Kertas kerja ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan entitas melalui perhitungan dan analisis berbagai risiko keuangan. Tujuannya untuk membantu auditor mengidentifikasi hubungan yang tidak biasa antar akun serta mendeteksi kemungkinan adanya risiko salah sagi material. Pada bagian ini ada perbandingan semuanya dari 2018 ke 2017. Data laporan keuangan yang telah diinput sebelumnya akan ditarik secara otomatis oleh aplikasi Atlas sebagai dasar perhitungan rasio. Auditor hanya perlu memastikan bahwa data yang digunakan sudah benar dan lengkap. Kita pastikan saja kalau data yang ada di sini sudah benar dan lengkap. Karena data ini data yang sudah ditarik dari inputan kita di indeks sebelumnya. Atlas kemudian menghitung beberapa kelompok rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan rasio probitabilitas. Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga auditor dapat melihat adanya peningkatan atau penurunan atau perubahan yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, auditor menelaah hasil analisis dan membaca interpretasi yang telah disediakan oleh Atlas. Apabila terdapat rasio yang menunjukkan kondisi tidak wajar atau mengalami perubahan yang signifikan, auditor perlu melakukan analisis lebih lanjut dan mempertimbangkan sebagai area yang memerlukan perhatian dalam proses audit. Di sini ya hasil analisisnya. Ini adalah rasio-rasionya. Setelah seluruh rasio dianalisis, auditor menyusun kesimpulan mengenai kondisi keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis rasio, kesimpulan ini akan menjadi salah satu dasar dalam menyusun audit, serta menentukan prosedur audit pada tahap berikutnya. Di sini dijelaskan kondisinya. Setelah di setelah seluruh rasio eh, dianalisis selanjutnya dengan selesainya pengisian kertas kerja A220.2, auditor telah memperoleh gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan berdasarkan analisis rasio keuangan. Hasil analisis ini membantu auditor dalam mengidentifikasi area yang beresiko serta menyusun strategi audit yang lebih tepat dan efektif. Sudah selesai untuk pengisian kertas kerja A220. Selanjutnya kita akan beralih pada kertas kerja A230.